Saudaraku, senang sekali kalau kita masih bisa berjumpa pada pagi hari ini dan kita boleh merasakan kasih dan kebaikan dari Tuhan. Saya baru Bapak Ibu baru tiba-tiba kayak gitu ya, tiba-tiba kayak oh iya ya, bulan Februari bulan kasih sayang Bapak Ibu ya. Hari apa namanya saudaraku? Hari Valentine. Puji Tuhan, ya enggak? Ini Pak Andre udah kasih bunga sama Bu Dewi. Oh, bunga defisit itu yang paling disuka oleh istri-istri ya Bu ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Andre untuk jawabannya. Menegur kami kaum pria, kaum suami. Jejen sudah kasih bunga deposito sama Hera? Oh belum ya? Belum terlambat pulang dari gereja, cepat-cepat kasih transfer ya ke rekening istri ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya yakin, saya pastikan kita semua berbahagia pagi ini ya. Kita merasakan kasih kebaikan dari Tuhan ya. Anak-anak muda mereka merayakan namanya Hari Valentine ya. Mereka mungkin kasih bunga, mungkin mereka kasih coklat ya enggak ya. Ya oke saja Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya hari kasih sayang itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan kayaknya gak kebetulan Bapak Ibu ya. Kayaknya Tuhan setting begitu rupa. Karena Sabtu kemarin tim dari gereja kita itu mengadakan pelayanan kasih ya. Trip ya ke suku Baduy Bapak Ibu. Nah nanti saya akan jelaskan apa yang terjadi, apa yang akan kami ini direkam ya Bu Nunu ya. Ya. Oke, nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya itu nanti diinikan ya. Baik. Nah, saya mau tanya, yang kemarin ke Baduy siapa? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan ya. Nah, saya tanya Mak dulu nih. Mak, gimana Mak? Pegel enggak pinggangnya? Oh, enggak ya. Nanti tanya sama Mak ya enggak. Gimana medannya Bapak Ibu? Ya, yang bawa mobil, Kong, gimana mobilnya Kong? Sehat Kong? Puji Tuhan sehat. Itu rutenya, medannya Bapak Ibu kayak naik turun gunung, ya enggak? Wow, itu kalau mobil enggak sehat, mobil enggak kuat, wah itu enggak nanjak Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Nah nanti saya akan cerita sedikit, nanti akan ditampilkan oleh Billy ya. Puji Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-22. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ya, satu kebenaran firman Tuhan yang sangat tidak asing lagi buat kita. Injil Matius 22 ayat yang ke-37 dan 39. Saya akan bacakan, Bapak Ibu segenap keluarga besar Philadelphia mendengarkan dengan baik. Nah di dalam ayat yang ke-37 saudaraku, nah saat itu ayat ini Bapak Ibu timbul ketika orang-orang Yahudi bertanya ya. Ketika orang-orang Yahudi bertanya begini, hukum manakah yang paling terutama di antara hukum-hukum Taurat yang lain? Nah di dalam ayat yang ke-37 jawab Yesus kepada orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang hebat pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Ya, ibarat kata mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani lah. Ya, tapi kenyataan sebagian besar dari mereka itu nggak menghormati akan Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka bertanya, coba kasih kami jawaban, kasih kami penjelasan, hukum manakah yang paling terutama? Ya, di dalam hukum Taurat. Nah, timbullah jawaban ini Bapak Ibu. Nah, ayat yang ke-37 berkata seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi ketika orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka mendesak Yesus, mereka ingin mungkin bertanya dan menjebak Bapak Ibu, hukum yang paling pertama mana? Ya enggak. Lalu jawab Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan itu adalah hukum yang terutama. Jadi Bapak Ibu, luar biasa sekali penjelasan dari Yesus pada waktu itu.
Jadi hukum yang paling terutama ya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan adalah yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bahkan ada di dalam terjemahan yang dikatakan dengan segenap pikiran kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Jadi itu yang paling utama Bapak Ibu. Jadi kalau saudara sudah melakukan ini, berarti saudara sudah melakukan hukum yang pertama. Ya enggak? Apa itu hukum yang pertama? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya di dalam mulut saudaraku, tapi dengan segenap hati, full heart. Dengan segenap jiwa, full soul. Ya, jiwa kita, raga kita. Bahkan dengan segenap kekuatan kita. Itu artinya tos-tosan Bapak Ibu. Itu artinya habis-habisan. Jadi nggak bisa setengah-setengah Bapak Ibu. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap kehidupan kita. Itulah hukum yang terutama. Ya, nah Bapak Ibu, lalu nggak berhenti di situ saudaraku. Karena kalimat selanjutnya berkata seperti ini. Ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang artinya yang gak kalah penting. Ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudaraku, aduh luar biasa sekali ini perjawaban dari Yesus pada waktu itu. Hukum yang paling terutama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap raga kita, tubuh jiwa roh kita. Nah, yang gak kalah penting lagi adalah hukum yang kedua, di mana dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari dua hukum ini Bapak Ibu, ini divisualisasikan lewat salib. Bapak Ibu, loh kenapa? Kalau saudara tanya Om Kurnia, kenapa? Apa hubungannya dengan salib? Coba saudara lihat, salib itu kan ada vertikal, ada horizontal. Nah vertikal itu yang tegak lurus, yang horizontal itu yang apa namanya ini? Yang datar, yang enggak. Salib itu kan dari dua balok kayu. Kayu yang vertikal ke atas, kayu yang horizontal itu yang ke bawah, yang rata. Itulah hukum yang terutama, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau saudara lihat salib, yang vertikal itu bicara kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan yang horizontal, kasihilah sesamamu manusia. Dahsyat gak Bapak Ibu? Dahsyat gak saudaraku? Itulah salib. Jadi ketika Yesus disalibkan, lambang salib Bapak Ibu, ya enggak. Itu menunjukkan, memberitahukan kepada kita bahwa itulah kasih yang terutama itu. Jadi kasih yang terutama itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah yang vertikal, yang ke atas. Bagian yang kedua adalah yang horizontal, yang mengarah kepada sesama. Wow. Waktu saya lihat ini, saya baca ayat ini, itulah Valentine yang sesungguhnya Bapak Ibu. Itulah hari kasih sayang yang sesungguhnya, yang sejati buat kita. Ya enggak. Oleh sebab itu mari, ya saya mengajak jemaat Tuhan Bapak Ibu, yuk ya enggak. Supaya kita sadar, seperti yang firman Allah katakan, yang langkah pertama kita harus belajar mengasihi Tuhan. Saya percaya, kalau Bapak Ibu segenap jemaat Philadelphia, saudara benar-benar mengasihi Tuhan, gak ada itu istilah kata saudara yang namanya kecewa dengan Tuhan, gak ada. Ya, gak ada itu namanya, aduh saya males lah ke gereja, gak ada Bapak Ibu. Karena gereja itu adalah rumah Tuhan. Dimana ketika saudara datang ke rumah Tuhan, itu salah satu bentuk tindakan nyata saudara untuk saudara mengasihi Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang-orang Kristen dibilang, kamu mengasihi Tuhan gak? Ya saya mengasihi Tuhan. Cuma kadang-kala hanya di mulut belaka. Buktinya mana? Gak ada. Bahkan mungkin mengasihi Tuhan hanya 30%, 40%, 50%. Dengar loh Bapak Ibu. Kalau engkau mengasihi anakmu lebih daripada engkau mengasihi Tuhan, berarti tanpa sadar anakmu itu sudah jadi berhala buat kita. Tuhan itu kan salah satu 10 hukum perintah Allah, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku.
Kalau saudara sangat cinta akan uang, saudara tanpa sadar kasih saudara sudah tergantikan dengan uang daripada saudara mengasihi Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu? Karena mengejar uang kita korbankan pelayanan, kita korbankan ibadah, kita korbankan apalagi saudaraku hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu gak seperti itu. Dia tahu memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mau kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau mungkin saudara bilang begini, saya mengasihi Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi saya? Wow saudaraku, saudara mau perlu bukti? Buktinya adalah salib. Waktu dia datang ke dalam dunia, waktu dia disalibkan, Bapak Ibu, dia mati buat siapa? Dia mati bukan untuk malaikat, dia mati bukan untuk binatang-binatang, hewan-hewan, tapi dia mati untuk ciptaan yang paling mulia, yaitu saudara dan saya. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena ada satu firman yang bilang begini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Bapak Ibu tahu waktu Adam dan Hawa nenek moyang kita jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Waktu mereka telanjang Bapak Ibu, mereka pakai daun-daun pohon ara untuk menutup ketelanjangan mereka. Dan daun-daun ara itu bicara perbuatan manusia. Dan saya mau katakan perbuatan manusia tidak bisa membawa saudara untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Gak bisa. Maka lahirlah agama-agama dalam dunia ini. Oleh karena itu ketika Elohim Tritunggal Allah melihat Adam dan Hawa saudaraku. Waktu dia bilang kami takut ketemu Tuhan. Waktu Tuhan turun berjalan di Taman Eden. Dan Tuhan memanggil bertanya, Adam di manakah engkau? Ya enggak. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, Tuhan mengenakan pakaian dari kulit binatang untuk dikenakan, untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Dan saudara tahu enggak? Waktu Tuhan buatkan pakaian untuk Adam dan Hawa, artinya apa? Ada binatang yang dikorbankan, yang kulitnya diambil, ada binatang yang harus disembelih dan darahnya tertumpah. Dan saya mau katakan itu nubuatan terhadap Yesus, anak domba Allah yang satu hari nanti akan datang ke dalam dunia. Jadi tumbal, jadi korban buat kita. Untuk apa? Lewat kematiannya untuk menebus, menghapus dosa-dosa kita. Saudara mau minta bukti apa lagi? Kasih dari Tuhan. Maka dari itu saudaraku, Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat. Hukum yang terutama, kamu mau tahu hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Jadi tos-tosan Bapak Ibu. Nggak ada lagi istilah kata kita apa namanya ya, perhitungan. Nggak ada lagi Bapak Ibu, habis-habisan. Ya enggak. Saudara pernah ngalami yang namanya tos-tosan, semuanya udahlah, ya udah aku udah berserah total, aku sudah persembahkan semua. Ibarat kata gini Bapak Ibu, ikut Tuhan nggak ada lagi pikiran untuk berbalik kembali, nggak ada Bapak Ibu. Ikut Tuhan nggak ada lagi namanya kita balik lagi, nggak ada. Ikut Tuhan Yesus nggak ada istilah kata, ya udahlah. Ya, saya pulang kampung, saya nggak mau ikut Tuhan, nggak ada saudaraku. Sekali kita ikut Tuhan, kalau saudara betul apa yang namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwamu, udah tos-tosan sama Tuhan. Dan saya mau katakan pilihan saudara kalau saudara lakukan itu adalah pilihan yang paling saudara akan mengalami keberuntungan yang luar biasa. Ayo Bapak Ibu, kasihi Tuhan Allahmu. Buktikan itu saudaraku. Ya enggak. Buktikan. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau engkau benar-benar cinta akan Tuhan. Ingat gak dulu waktu kita masih pacaran. Ya Bu Dewi sama Pak Andre. Ya enggak. Bu Dewi kan bilang gini. Kalau memang kamu mau menikah dengan saya. Buktikan dong. Iya. Lalu Pak Andre bilang. Siapa takut? Iya.
Kita kasih senyum sama Ko Andre dong semuanya. 1, 2, 3. Bapak Andre bilang, laut akan ku seberangi, gunung akan ku daki, belalah dadaku. Lalu Bude bilang, benar ya? Mana? Ada, ambil pisau, ambil pisau. Waktu engkau belah dadaku, di dalam jantungku ada tertulis namamu. Wih, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ah? Bukan pengalaman Ibu Nunu sama Pak Prait ya enggak? Atau Anto sama Tuti. Ya enggak Tut? Ya enggak. Cinta sejati Yesus. Kalau saudara sudah mengalami cinta sejati dari Tuhan, masa sih saudara mengkhianati Tuhan? Mau saudara mengkhianati Tuhan? Tuhan menangis untuk saudara. Kalau saudara kembali berbalik, tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan, Tuhan menangis buat kita. Waktu Petrus dia mau ditangkap di Roma, dia kabur Bapak Ibu. Ya kita nggak bisa nyalakan Petrus, namanya juga masih manusia. Walaupun dia rasul, dia kabur. Di tengah perjalanan dia kabur, dia ketemu seseorang. Dan ketika ketemu seseorang, dia baru itu Yesus. Yang sudah salib, yang udah naik ke sorga. Lalu Petrus bilang, Guru, engkau mau kemana? Itu peristiwa waktu Yesus sudah disalib, mati, bangkit, sudah naik ke sorga. Lalu Yesus bilang begini, aku mau ke Roma. Dan aku mau mati sekali lagi buat kamu di Roma. Ibarat kata aku mau disalibkan yang kedua kali buat kamu Petrus. Lalu Petrus nangis. Lalu dia tersungkur. Tuhan, cukup engkau mati sekali buatku Tuhan. Cukup engkau sekali disalibkan buat aku Tuhan. Lalu dia berbalik, singkat cerita dia kembali ke Roma. Betul dia ditangkap di Roma. Betul Petrus dihukum mati oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Tapi dia bilang ini, jangan salibkan aku dengan kepala di atas, tapi salibkan aku dengan kepala di bawah. Karena aku gak layak mati seperti Tuhanku. Makanya Petrus menurut Bapak Gereja, dia martir, mati untuk Yesus dengan kepala di bawah, kaki di atas. Luar biasa loh Bapak Ibu, cinta Tuhan. Ya enggak? Cinta Tuhan itu lebih dari magnet. Makanya saya rindu membagikan cinta Tuhan ini buat saudara. Supaya kita bukan jadi orang Kristen karbitan. Supaya saudara bukan jadi orang Kristen abal-abal. Supaya saudara nggak hanya sekedar ikut Yesus. Ya, kalau saudara punya TikTok, punya apa itu, ya, punya apa itu, follow ya, apa follower ya, apa itu, apa pimpin follower ya, ya. Ada satu anak sekolah minggu, saya udah pernah cerita Bapak waktu doa pengurapan ya. Opa mau doain apa buat kamu nak? Siapa itu anak sekolah minggu? Kayaknya anaknya siapa itu ya, Rince ya? Hah? Cucunya siapa? Oh cucunya Rudi. Siapa itu namanya itu ya? Kenzo. Opa mau dan apa kamu apa? Nah, saya belum tahu namanya. Opa, doain dong. Kamu mau jadi apa? YouTuber. Wah, oke. Supaya banyak pengikut ya Bapak Ibu. Ya. Wah, cucunya Rudi mau jadi YouTuber loh Bapak Ibu ya. Kita bukan sekedar jadi pengikut, tapi kita adalah pelaku Bapak Ibu. Saya ngalami Tuhan Yesus dalam hidup saya. Amin. Saudara mau mengasihi Tuhan? Mari yang mau lambaikan tangannya, haleluya. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan yang dimana itu membuat kita lengket dengan Tuhan. Ibarat kata kita bilang begini, gak bisa terpisahkan lagi. Paulus bilang apa? Aniayakah, sengsarakah, kemiskinankah, kemewahankah, kelimpahankah? Oh itu semua kata Paulus gak bisa memisahkan aku lagi dengan Yesus.
Ada orang susah setia dengan Tuhan. Giliran diberkati lupa dengan Tuhan. Ada orang ketika diberkati setia dengan Tuhan, rajin ke gereja. Tapi ketika Tuhan izinkan tantangan, masalah, kesusahan, penderitaan, dia kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Ada nggak? Ada. Saudara ada posisi di mana? Tapi saya mau katakan betapa bahagianya, betapa indahnya kalau saudara dan saya berkata seperti ini. Kalau andai kata saya diberkati, saya akan setia dengan Tuhan. Seandainya Tuhan izinkan saya mengalami tantangan pergumulan, saya tetap setia dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Itu dong. Itu baru namanya anak Tuhan yang bukan abal-abal. Anak Tuhan yang bukan kaleng-kalengan. Kenapa dia bisa mengalami seperti itu? Karena dia mengalami cinta sejati dari Yesus. Oh haleluya. Itulah hukum yang terutama. Amin Bapak Ibu. Dan hukum yang gak kalah penting yang kedua, yang dikatakan dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita buka satu ayat. Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-31 Bapak Ibu. Sampai ayat yang ke-40. Nah saya akan bacakan. 31 sampai 40 ada 9 ayat. Saudara perhatikan baik-baik. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi saudaraku, ada dua golongan nanti ketika penghakiman terjadi. Yang satu golongan pertama domba-domba, dan domba itu ada di sebelah kanan Tuhan. Dan ada kelompok yang kedua kambing-kambing yang ada di sebelah kirinya Tuhan. Lalu ayat selanjutnya bilang begini, 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Ayat 40 saudara perhatikan baik-baik. Kita baca 3, 2, 1. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wih, waktu saya baca ayat ini saya nangis Bapak Ibu. Saya tersentuh dengan kalimat, apabila kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Kunya itu besar, berarti saudaranya Yesus yang paling hina, bukan yang paling kaya Bapak Ibu, yang paling hina. Kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah yang namanya kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Ada nggak orang nyakiti dirinya? Ada nggak orang tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada petir, tiba-tiba dia benturkan kepalanya ke tembok? Ada nggak?
Ya kalau orang nggak waras ya itu mungkin beda ceritanya. Kalau orang yang normal nggak mungkin. Nggak ada orang mau menyakiti dirinya. Tapi semua orang mau supaya dirinya baik, sehat, makan suplemen, makan vitamin, makan yang enak supaya badannya sehat. Ya enggak? Semua orang begitu. Makanya Bapak Ibu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau nggak mau, ibarat kata kalau memang engkau nggak mau menyakiti dirimu, ya jangan sakiti orang lain. Kasihi dia. Amin Bapak Ibu. Ya enggak. Nah, entah kebetulan atau enggak saudaraku, timingnya juga saya enggak sengaja. Kita Sabtu kemarin tanggal 15. Sekarang tanggal berapa ya Bu Dewi? 16. 15 kemarin, Sabtu kemarin ini kami mengadakan kunjungan trip ke Baduy. Ya enggak. Oke, Billy, tolong lampunya dimatikan, bisa ditampilkan beberapa foto tayangan. Tolong semua lampunya dimatikan. Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama. Semua dimatikan. Ya. Oh ini foto dulu ya, foto ya. Nah, Bapak Ibu, ini hari Sabtu kemarin, sebelum kami tim berangkat ke Baduy, kami doa bersama dulu di gereja. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini peperangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya dapat informasi Baduy itu mistisnya kuat. Mistisnya, apa itu mistis? Apa itu? Iya, kuat. Ya, oke, ini kita doa persiapan. Terus, nah ini kami nyampe ke namanya apa ini namanya? Ya ini orang-orang Baduy yang di mana kami berbagi kasih dengan mereka. Ya, ini kaum prianya. Oke, lanjut. Nah ini kami juga Winnie ya, sekolah minggu memberikan pelayanan juga kepada anak-anak yang ada di sana. Terus, nah ini mereka diajak untuk gambar. Dan Bapak Ibu tahu nggak, anak-anak mereka itu nggak sekolah, mereka nggak boleh sekolah. Ya, mereka senang sekali waktu mereka dikasih krayon, pensil warna untuk mereka mewarnai. Terus, nah ini kita bagi tiga, kaum bapak saya yang layani, kaum ibu gembala layani, ini ibu-ibunya nih. Mereka punya pakaian itu hitam dan biru, kayak batik. Itu adalah ciri khas mereka. Terus, nah ini kami foto bersama, ya enggak. Mereka itu tinggal di rumah panggung. Nah, rumah panggung. Nah, terus, ya ini waktu pelayanan apa namanya? Di rumah panggung mereka, ya. Terus, nah ini nggak usah di-expose Bapak Ibu ya. Tolong foto ini jangan di-expose ya. Ini waktu kita doain kaum